kembali lagi di Get to Know Andina dalam segmen Golok Gosip Lokal. Ya kan, bukan lagi. Kita ngebahas gosip-gosip dari netizen-netizen nih ya. Iya. Nah, di karantina Miss Grand International itu kan ada di Indonesia, betul ya? Benar banget. Kita sebagai house country, tuan rumah. Itu tuh denger-denger nih dari burung camar yang berkicau, katanya Andina Juli tuh di minggu-minggu pertama kurang bersinar. Kenapa? Iya. Apa lupa bawa flashlight atau apa nih? Coba. Cuma flash. Nyanyi jangan ya. Beda. Oke. Banyak yang bilang katanya kayak, oh enak nih Indonesia jadi tuan rumah. Padahal ya Kak, pressure aku tuh... Tumpahin. Ini momen. Oh, enggak. Tisu, maaf. Tisu, mana tisu? Handuk nggak handuk? Kalau tisu kurang ya. Oh iya benar, agak gede ya. Gimana tuh? Tapi sebenarnya tuh pressure-nya tuh gede banget sih Kak. Apalagi pas pertama ketemu, aku ketemu teman-teman nih. Lihat yang badannya bagus. Aku sih jadi tahu kenapa Kak Ivan itu sangat nge-push saya untuk nge-gym pada saat waktu itu. Karena kan aku juga ada PT kan buat nge-gym. Pas aku lihat Latina tuh badannya kayak kotak-kotak bisa begitu ya. Jadi pas lihat itu, oh my god, gila badannya sempurna banget. Jadi itu langsung yang kayak terdiam, tertegun kayak. Aku kurang nge-gym enggak ya gitu ya? Enggak. Nah, terus gimana? Tapi pada saat itu kayak pressure banget sih lihat teman-teman pada bagus-bagus semua. Terus banyak yang sebenarnya banyak juga teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris juga sih Kak, pada saat itu. Tapi mereka dengan PD-nya pada saat itu ngomong gitu kan. Terus aku tuh pressure-nya kayak kok gue nggak bisa ya gitu. Kok gue nggak berani buat ngomong gitu loh Kak. Sedangkan yang di luar sana netizen tuh pasti omongannya kayak, yuk kita tuan rumah, kamu harus bisa lebih ini, lebih ini. Padahal di dalam lu udah yang kayak, mampus gua kan ketemu sama orang-orang yang banyak nanya juga mau gue kan house country. Lu pasti banyak ditanya dong dalam bahasa Inggris yang lu sendiri belum pede banget gitu saat itu. Belum pede banget pada saat itu. Jadi pada saat waktu itu aku tuh banyak pressure dan banyak nggak percaya diri sih. Nggak percaya diri, terlalu banyak memikirkan kelebihan orang lain gitu loh. Jadi itu ngebuat aku jadi redup sendiri gitu loh Kak. Apalagi lihat Instagram, baca-baca komen itu bikin aku malah jadi down sih. Hari pertama. Jadi emang kamu tuh karantina pun masih sempat kadang baca komen ya? Sempat. Bukannya komennya mendukung, malah makin pressure. Makin pressure. Karena banyak juga kan, Andina ayo dong ini. Aku tuh jadi kayak, wah, pada saat rambut naik ya langsung pada ya. saat itu, apalagi maksudnya ini adalah kompetisi pertama aku. Aduh. Jadi aku bener-bener, aduh ini gimana? Istilahnya nih ya, dari tim udah ada masukan, netizen masukan, bener-bener. Diri sendiri juga mikir banyak. Karena kita tuh yang mesti ready itu bukan hanya outfit, tapi benar-benar diri juga harus ready. Kita harus bangun pagi buat prepare make up, nyiapin baju. Sepagi apa sih bangunnya? Kalau aku tuh paginya tuh sekitar kita awal-awal ya, karena harus penyesuaian. Maksudnya kayak misalkan udah ke 2 minggunya itu karena kita udah terbiasa, jadi even waktunya mepet kita make up itu udah biasa. Udah biasa. Tapi yang pertama-tama bangun jam berapa? Aku jam 4 udah bangun. Aduh, kayak make up wedding ya. karena tiap hari selama karantina berapa hari? Karantina itu dari tanggal 4 sampai tanggal 25. Berapa hari itu? Takut kali ini ajang ya. Apalagi maksudnya kan, tahu kan Kak Ivan orangnya gimana? Dia orangnya detail banget. Aku harus ready sebelum orang lain ready. Jadi sebelum itu aku harus foto dulu, laporan make up, laporan baju. Baju kalau ada lecek sedikit, masuk kamar steamer lagi. Ada. Itu. Jam 4 pagi udah ngebul tuh ya. Udah ngebul otaknya tadi kan. Terus banyak juga kayak orang bilang, kok Andina mukanya jerawatan. Itu juga jadi pressure aku. Padahal emang udah stres juga ya. Mungkin, maksudnya nggak usah diinfo juga, kita udah tahu, kita yang berasa nih. Iya. Jadi pada saat itu mungkin dicampur stres juga kali ya. Jadi makanya itu adalah kesalahan terbesar aku pada saat itu. Aku nggak enjoy competition. Jadi di awal-awal minggu itu kamu bener-bener belum bisa menyesuaikan ya. Ternyata tekanannya tuh seberat ini. Dipikir waktu training, pelatihan tuh bakal ready. Tapi ternyata waktu udah ketemu lawan tanding lainnya baru yang kayak,
oh this is real gitu. Bener. Dan ini benar-benar tekanannya, pressure-nya berat banget ya. Makanya aku juga baru bisa kayak ngegambarin, oh misalkan di foto-foto nih ini yang mega favorit, ini yang ini, yang ini, yang ini. Tapi pada saat kompetisi malah ada yang redup. Mungkin salah satu faktornya tuh itu. Dan itu yang jadi sesal aku sih Kak. Jadi penyesalan aku adalah kenapa aku pas awal kompetisi nggak enjoy competition. Dari awal nggak bisa langsung enjoy ya? Iya, nggak bisa langsung enjoy. Dan karena udah banyak kayak kesetresan pada diri sendiri, terus juga aku sempet dicuekin Ayah Dardo pada swimsuit competition. Itu kita boleh bahas sedikit ya. Iya. Kenapa sih? Emangnya kenapa kok sampai ada dicuekin tim sendiri gitu? Iya, bukan di swimsuit competition, sportwear. Kenapa pada saat tuh? sportwear karena saya ada bengong sedikit. Pada saat ambil kamera, karena kan Indonesia itu adalah yang kan 55 tuh. Indonesia adalah yang pertama buat maju. Jadi kamera tuh nyorotnya tuh langsung aku duluan. Dan pada saat itu ada teman-teman aku di depannya agak ngalangin juga kan. Jadi muka aku tuh panik, bingung. Nah udah, karena kan maksudnya. Jadi kalau muka bengong tuh kayak gimana? Gitu. Kalau muka yang on point. Memang lain. Gue ngerti kenapa Ayah Dardo ngamuk. Ngerti kan kenapa Ayah Dardo ngamuk. Jadi itu tersorot di kamera internasional. Iya benar banget. Jadi aku yang kayak, aku pikir itu adalah di saat jalan baru tuh on point. Ternyata gitu. Udah dari standby dia udah kamera on. Iya, jadi pada saat itu dimarahin. Gimana sih kayak gimana sih? Coba disamperin atau apa? Disamperin. Kamu itu harus dari awal harus sudah ready katanya gitu. Karena kan ini kan kameranya tuh ada di mana-mana. Jadi kayak kamu jangan kasih celah buat kamera tuh ngesorot kamu dalam kondisi yang jelek digituin. Situasinya tuh padahal kamu juga udah lagi lelah juga. Tetap harus tapi ya begitu, baik, Kak. Karena Siap, kan Kak. kita harus nerima dong. Kamu mau jadi beauty queen, yang dituntut adalah kamu harus ready dong. Apalagi itu kesempatan sekali seumur hidup gitu ya. Jadi makanya pada saat itu kayak udah berlalu selama aku di Bali, tiba-tiba aku di Jakarta, aku mikir, ini kalau begini-gini dulu kayaknya nggak bakal sih. Nggak bakal lu masuk sih, ya, nggak bakal. Masuk. Jadi pada saat itu aku juga kayak dinasehatin Kak Ivan juga, ada Cinadia pada saat waktu itu yang bantu aku support gitu kan, full karena mental juga banget. Kamu butuh banget nih ya dukungannya ya. Benar. Kayak orang tua aku juga kayak nelpon segala macam, bener-bener ya udah jangan dipikirin, enjoy aja, jangan dipikirin yang kamu nggak bisa tuh nggak usah dipikirin. Yang kamu pikirin adalah apa yang kamu bisa tonjolin ke orang-orang. Karena bener juga sih waktu kita ngeliat kontestan lain gitu kayak, badan dia kok kotak-kotak, ya lu nggak bisa dalam semalam tiba-tiba lu kayak dia gitu kan. Iya, makanya. Terus kayak, dan dalam satu hari kita langsung fluent bahasa Inggrisnya, ya itulah nggak mungkin ya. Iya, nah mungkin dari tim juga tuh pengennya kamu hari itu tuh kayak, udahlah Andina enjoy aja. Apa yang udah dilatih, udah disiapin, itu yang di-deliver. Jangan yang lain ya. Benar banget. Nah, selain pembahasan mengenai minggu-minggu pertama kamu ada kurang bersinar, ada juga nih kicauan gitu. Kalau tadi kan cuap-cuap dikit, ini kicauan. Kalau kamu nangis abis sesi speech, iya bener banget. Kenapa tuh? Katanya mukanya sampai jadi meme tuh. Sampai saya aja lihat muka gue nggak bagus ya. Kenapa? Gitu. Kenapa kamu nangis? Sebenarnya tuh kayak lebih ke lega sih Kak, nangis lega, karena maksudnya kayak aku di speech itu juga numpahin semua apa yang pengen aku sampaikan ke masyarakat Indonesia yang pastinya bahwa anak kampung tuh bisa loh gitu, bahwa orang-orang kayak aku juga bisa jadi orang kalau kamu mau, kalau kamu ada keinginan, jangan pernah membatasi diri kalian karena hanya background, karena menurut aku background itu bukan suatu halangan, itu yang pengen aku sampaikan dan ngerasa lega bisa tersampaikan dengan baik di masyarakat Indonesia. Terus pas aku lihat fokus depan ada Kak Ivan, ada Pak Sandiaga Uno juga, terus ada teman-temannya Kak Ivan, ada ibu ayah aku pada saat itu lagi nonton. Mereka se-happy itu, bisa dibilang kayak happy banget lihat aku di atas panggung itu tuh kayak bener-bener speechless, nggak nyangka, bangga sama diri sendiri juga karena aku bisa ngebawa nama baik Indonesia loh, ini bukan hanya nama aku sendiri tapi banyak nama-nama besar yang aku bawa pada saat itu. Jadi sebenarnya aku nangis tuh lebih ke nangis bahagia, nangis lega karena semua ini tuh
selesai. Dan itu mungkin kayak bentuk ucapan syukur dari persiapan kamu selama ini yang bertemu kesempatan gitu ya. Jadi persiapan bertemu kesempatan ya inilah aku hari ini gitu ya. Oh ternyata itu bukan karena ternyata ada sedih atau apa, ternyata justru bahagia ya. Bahagia, lebih ke bahagia sih. Nah Andina, di acara karantina itu kan banyak banget nih. Ada prelim juga, ada final juga, ada tadi kamu bilang sportwear juga. Nah, ada yang satu momen nih kamu menggunakan swimsuit. Ya, swimsuit competition ya. Apa kata teman-teman di kampung? Orang tua dulu deh, orang tua. Jangan ngomongin Ibu RT, Pak RT, jangan jangan. Orang tua gimana? Kalau orang tua aku sih santai ya, Kak. Santai ya? Orang tua aku tuh lebih ke santai banget. Karena maksudnya dari sebelumnya juga, orang tua aku sudah diberikan penjelasan dari pihak yayasan juga. Nanti ada ini. Dan kita tertata, kita ada wadah. Dan maksudnya di sana juga, ini kompetisi gitu loh. Dan maksudnya kita bukan hanya kompetisi di tingkat nasional, tapi ini udah ranahnya internasional. Dimana kita juga harus mengikuti rules yang ada di internasional, bukan hanya kita mementingkan tentang Indonesia gitu loh. Maksudnya, budaya atau apa segala macam gitu ya. Tapi memang ini udah dikasih pemahaman juga ya. Dan kebetulan juga orang tua aku ini yang benar-benar bisa mengerti keadaan dan bisa memahami sih. Jadi ya udah santai aja. Jadi pede tuh ya. Pede aja sebenarnya. Pede ya. Makanya kayak oh ya udahlah orang tua aku biasa-biasa aja. Jadi nggak ada mesti pressure lagi di situ. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi tidak ada hujatan-hujatan dari tetangga ya? Kalau itu saya tidak tahu. Nggak kedengeran ya? Tidak kedengeran karena saya di Jakarta kan. Berarti nggak ada. Itu. Karena kalau ada asapnya ada api. Kalau nggak ada asapnya berarti nggak ada apinya. Benar Pak. Gitu kan. Nah selain itu kita ngebahas selama proses karantina itu kan outfit kamu banyak banget. Benar. Dari Uni Production ya? Iya, of course. Nah itu tuh berapa banyak outfit dulu deh? Aduh. Kalau outfit sih, aku nggak ngitung ya itu berapa banyak. Karena lookbook aja kita dari sore sampai tengah malam itu. Sehari itu berapa baju ganti? Sehari itu aku bisa ganti 2 baju. Bisa. Kalau 2 baju minimal ya? Minimal. Belum kalau ada kunjungan kemana? Dinner night, makan malam di mana gitu? Karena menyesuaikan kebutuhan sih Kak, menyesuaikan kebutuhan dan aku juga sangat beruntung karena bapak saya seorang desainer. Benar. Gitu. Nah, lanjut mengenai bapak kamu seorang desainer. Menurut Gosip Lokal, budget yang keluar untuk Andina di internasional itu bisa DP rumah. Nah, gimana sih? Emang harga bajunya tuh berapa sih outfit kamu? Kalau outfit daily daily outfit. Kalau aku kompetisi sendiri kayaknya jual ginjal. Ibu saya jual ini sih, jual rumah, jual tanah, jual kebun. Iya, masih nggak nutup sih. Karena itu sumpah, maksudnya kayak kita juga tahu ya baju-bajunya Kak Ivan itu semahal apa dan bukan hanya Kak Ivan aja sih, juga ada baju-baju dari desainer-desainer lain. Ada desainer Indonesia, ada desainer Thailand juga pada saat waktu itu. Jadi kalau baju-baju daily itu spill. Ya? Ntar aku inget-inget dulu. Itu berapa? Daily outfit Andina Julie. Itu mungkin kisaran kalau untuk daily hampir 15 jutaan kali ya. Pusing. Karena kemarin juga sempat ke-spill Kak, ada di salah satu portal itu yang nge-spill harga bajunya itu. 15 itu kan satu outfit. Ya. Sehari minimal 2. Itu daily loh, belum evening gown belum aku. Aku dipersiapkan ada 5 evening gown pada saat waktu itu. Aku merinding loh, sumpah. Dan ini ada apa sih? Bukan karena ada apa ya? Karena mendengar harga outfit kamu tuh berapa bulan gaji aku gitu loh. Kayak ya Tuhan. Bener. Di sini kan kebetulan banyak baju ya. Aku ambil kali 2 ya. Nah itu baru daily outfit. Belum evening gown dari desainer-desainer lainnya. Ya. Aku kemarin, aku di evening gown ada 5. Kita sebut saja DP rumah di Jakarta Selatan. Ya, gitu ya. Di situ aja kita tutup ya. Kita tutup di situ. Jadi intinya 15 jutaan nih teman-teman, semua daily outfit Andina Julie selama karantina dan DP rumah total semuanya ya. Itu baru outfit ya, belum tas aku, belum sepatunya. Nah, udah jangan dibahas. Udah, aku udah nggak ngerti lagi harus jual apa lagi. BPJS terima nggak sih pembayaran di Ivan Gunawan? Enggak ya, nggak terima ya. Bisa diajukan. Aduh pusing. Nah, perfect fashion. Ya. Tidak akan dibantu kalau nggak pakai perfect face, perfect body.
gitu ya. Nah, menurut kamu nih, beauty pageant itu atau beauty queen itu harus under surgery atau kayak gimana? Tanggapan kamu gimana sih? Sebenarnya kita juga mesti harus tahu tujuannya sih Kak, visi dan misi dari salah satu, misalkan nih, aku di Miss Grand International, kita mesti tahu nih tujuan dari Miss Grand International ini apa gitu loh. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dari yayasan juga menilai ya, kebutuhannya apa nih, penilaiannya apa nih? Karena menjadi lebih baik itu nggak apa-apa sih menurut aku, ya kan? Maksudnya kayak kita memberikan yang versi terbaik diri kita ke masyarakat internasional, menurut aku sih wajar-wajar aja sih. Jadi kembali kepada yayasan lagi dan juga kepada ajang tersebut ya? Ajang tersebut, benar. Yes. Nah, kalau boleh tahu nih, ada yang dirubah nggak sih dari Andina Juli? Apa? Bisa dilihat teman-teman. Apa sih? Aku ada yang dirubah. Yang pastinya hidung. Tapi itu benar-benar natural banget sih. Kelihatan kayak dirubah sih. Aku surgery hidung sama dagu. Tapi dagu aku implan, bukan filler. Jadi 2 itu yang dirubah dari Andina. Makanya itu mungkin nggak kelihatan kayak terlalu banyak perubahan ya. Dan bisa dilihat gigi saya ini dari Dr. Devia Production. Banyak production di yayasan ini ya. Luar biasa. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih, itulah kita buka ini. Nggak pakai sensor lah ya. Sensor buat kalian yang nanya Andina apa aja yang dirubah, bisa dilihat di muka saya. Hidung dan dagunya. Nanti kalau mau nanya, Kak, di mana sih? Langsung aja DM personal ya. Siapa tahu dapat bukan ke saya. Saya bukan dokter. Nggak lihat hidung saya. Nah, Andina, kita kembali lagi di Golok, gosip lokal. Ya. Selama karantina itu ada nggak sih ribut sama kontestan lain atau kayak kayaknya gue nggak sama lu deh. Frekuensinya beda. Lu ngerti nggak sih? Ada yang kadang-kadang kita nggak bisa atau karena lu tuan rumah tuh jadi yang kayak kontestan lain tuh kayak tahu kan maksudnya, ya kan kayak gue harus deketin dia nih atau apa, kayak gimana? Gimana ya, balik lagi ini kan kompetisi di mana kita harus mencapai tujuan kita, yaitu ya pasti ikut kompetisi mau menang kan. Tapi dibalik lagi, kalau aku sendiri pada saat kompetisi kemarin mungkin karena terlalu fokus pada diri sendiri, jadi tidak bisa mendeteksi dan menghiraukan orang lain, dalam artian buat kayak mikir, dia ini peres ya, dia ini ya. Nggak ada pikiran ke sana, tapi benar-benar literally aku jadi tuan rumah, aku memperkenalkan Indonesia, aku memperkenalkan negara aku kepada teman-teman lain, mereka yang nggak tahu nanya, dan aku di sana juga kayak mengambil momen di mana aku harus belajar gitu loh, karena kan sebelumnya aku les bahasa Inggris, tapi aku bingung nih mau pakai bahasa Inggris ini kemana. Jadi pada saat itu ya aku sama orang tuh nemplok aja gitu loh Kak. Jadi di sana tuh bener-bener kompetisi tapi juga friendly gitu ya, maksudnya semuanya sama-sama yang mau tujuannya baik gitu ya, saling kenal, justru jadi koneksi satu sama lain ya. Oke, aku keluarkan pertanyaan-pertanyaan netizen. Ini yang kalian udah masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama nih ada pertanyaan dari Ivan Gunawan. Masuk ya. Pertanyaannya adalah, sayang nggak sih Andina sama aku? Coba. Dijawab langsung, kamera tengah, kanan, kiri, CCTV, semua lu jawab. Gimana? Sayang dong yang pastinya. Sayang ya? Ya, pakai banget karena Kak Ivan itu adalah orang tua kedua aku di sini, karena aku juga jauh kan dari orang tua aku. Ya, jadi ngurusin aku di sini yang benar-benar dia. Apa yang aku lakukan itu juga harus sepengetahuannya dia. Kalau dibilang kayak sayang atau enggak, ya of course pasti sayang banget. Karena maksudnya kayak dia menjadikan Andina yang sekarang itu dengan nggak mudah gitu loh. Jadi I want to say thank you so much untuk Kak Ivan. Terima kasih sudah memberikan proses ini dan mempercayakan proses ini kepada Andina, bisa menjadikan Andina yang dulu menjadi yang sekarang. Udah itu. Dan dengar-dengar tuh sampai nggak boleh naik ojek online ya katanya. Saya tidak pernah.
dijaganya sampai kayak gitu tuh guys. Bener. Aku nggak pernah sih, selama aku tinggal di Jakarta, aku nggak pernah naik ojek online karena maksudnya kayak yayasan juga mensupport full. Aku dikasih tempat tinggal, aku dikasih driver, dikasih Support mobil. dong. Tiba-tiba mau disupport. Oh, iya bener. Support dong. Mana Ivan? Support dong. Ayo ini butuh nih teman-teman yang mau mensupport silakan. Ntar saya lagi mikir saya ikut pageant apa. Mel pageant ya, tahun depan bisa. Jangan, Sabi bisa. sih tahun depan. Gak ada advokasinya. Gak ada. Nah, berikutnya. Tuh. Masih dari Ivan Gunawan. Oh iya. Banyak pertanyaan dari dia. Banyak Katanya ya, gini, dia tahu nggak sih foto kamu itu jadi cover di handphonenya? Aduh ya Allah. Terima kasih. Jadi itu kayak apa sih Kak Ivan ini ya? Banyak kali dia mau tampil di sini ya. Udah dia tahu orang tiap kali lu tunjuk-tunjukin. Nah, kasih sayangnya Kak Ivan tuh bukan cuman kelihatan dari kerja ya, tapi benar-benar kayak dari hati ya. Dan bukan cuman Kak Ivan, tapi yayasan ya. Bener. Makanya waktu kamu bilang kayak keluarga, ya beneran gitu. Keluarga sampai yang kayak ditanyain kamu gimana. Bahkan kayaknya kamu sempat sakit juga, down ya gitu segala macam. Kamu ditanya dan bahkan mereka juga saking mereka sayang sama kamu, mereka juga connect sama keluarga, ya kan. Jadi keluarga juga nggak khawatir dan segala macam. Aku kayak ngerasa ya Allah, kayak ngerasa dapat keluarga baru gitu kan. Yang mereka pikirin itu bukan hanya sekedar aku selesai Miss Grand, maksudnya kayak aku ikut Miss Grand, abis itu udah kelar. Tapi juga mereka tuh mikirin jenjang karir aku gimana, kedepannya nanti gimana gitu loh. Aku sampai dapat beasiswa S2 dari kampus aku gitu. Bener-bener Kak Ivan tuh yang kayak, kamu jangan sampai berhenti kuliah ya, karena kan mimpi kamu itu adalah ya lulus sarjana, dapat gelar gitu kan. Terus habis dari situ aku juga dikasih kesempatan untuk bisa rilis single juga. Itu nanti kita bahas di episode berikutnya kali ya. Bener. Mungkin di YouTube-nya kamu ya. Iya buat kalian jangan lupa. Ntar stop dulu pertanyaan netizen nih masih banyak banget. Pertanyaannya dari netizen nih. Rahasia diet atau olahraga Andina tuh apa sih? Nah, coba. Dengar-dengar kan belakangan lagi ini banget nih. Oh iya, benar. PBSI. Badminton. Badminton ya. Baru juga sekali. Raket aja Nah, belum beli. tapi kalau olahraga tuh kayak gimana sih? Atau diet jaga pola makannya tuh kayak gimana sih? Apakah diatur juga dari yayasan atau kayak gimana? Dulu pas aku kompetisi sangat diatur. Aku ada catering, jadi makan siang, dinner, itu benar-benar diatur sama yayasan. Terus aku ada VT juga, personal trainer, KGB, halo Kak, sama KGB juga. Jadi setiap 3 kali dalam seminggu, aku ini olahraga Kak. Jadi olahraga untuk pembentukan badan dan kemarin kebetulan karena saya balik ke Palembang. Jadi bukan karena memang kamu digestnya bagus banget, tapi ada usaha ya, jaga makan, olahraga. Karena sebelumnya itu badan aku itu agak rada miring antara bahu kanan bahu kiri gitu loh Kak. Jadi makanya bukan hanya nih otak ya, bahu ya, bahu ya, oh kirain. Ya bahunya. Jadi makanya aku disaranin untuk selalu olahraga dan memperbaiki ini juga kan. Jadi memperbaiki tekstur badan juga supaya kalau jalan berdiri posturnya juga tetap on ya. Dan yang pastinya dokter Cici sih. Dokter Cici adalah jalan. Adalah kunci. Adalah kunci ya. Ada lagi nih yang nanya, Kakak Andina bisa bahasa apa aja sih Kak? Bahasa Indonesia kan pasti. Ntar, aku bisa 5 bahasa sih. Jangan bilang bahasa Hayati ya. Gue jitak loh. Ya maksudnya bahasa Gelumbang. Lumbang itu apa? Gelumbang. Daerah aku, kalau kecamatan aku. Oke, yang suka menang ini. Suka menang ini. Kayak gimana contoh kayak, hai semuanya, namaku Andina Julie. Coba. Ntar, mikir dulu. Sama aja harus semuanya. Oh sama ya? Halo semua. Bukan sih. Apa ya? Gue lupa. Apa ya? Bentar. Ayo, jangan ngaku orang desa suka menang ya. Bentar dulu. Pak RT suka menang. Ibu kepala desa. Karena orang Gelumbang tuh nggak pernah ngomong halo coba yang apa yang kamu biasa ngomong kalau di sana? Halo sanak dulur, aku Dina, aku dari Sukamenang Gelumbang. Apa tuh tadi suka dulur? Halo sanak dulur, halo saudara-saudara gitu. Oh, sanak dulur itu saudara-saudara gitu. Oke, bahasa tadi satu. Apa lagi? Bahasa Muara Enim.
Muara Enim. Muara Enim. Gimana tuh? Nah, bahasa Muara Enim itu dia kalau bahasa Gelumang lebih ke kan. Kalau enggak tuh endeh. Kalau iya tuh ao. Kalau bahasa Muara Enim tuh kalau enggak tuh dide. Dide. Oke. Jadi benar-benar perbedaannya signifikan. Oke, itu bahasa daerah berarti ya. Daerah. 2 tuh, ketiga. Ketiga, bahasa Palembang dong yang pastinya. Iya, gimana tuh? Halo, mau... Kok gue grogi ya? Nggak lagi di interview kakak. Halo Wong Kito Galo, perkenalkan aku Andina, aku dari Palembang. Wong Kito Galo. Temen aku ngajarin aku gini, Wong Kito Gilo Galo. Itu apa? Aduh, itu bad sih. Oh, itu berarti temen gue, kepada temen gue lu awas ya. Soalnya aku pernah ketemu sama orang Palembang juga, terus aku ngomong, Wong Kito Gilo Galo. Sumpah, karena katanya gitu nyapanya. Itu nggak boleh, itu bad ya. Kalau Wong Kito Galo itu orang kita semua. Kalau Wong Kito Gilo itu adalah gila, Kak. Itu beda. Sumpah, gue tuh ketemu sama teman-teman Palembang gue kayak gitu loh. Gue catat. Buat temennya Kak Kelvin. Wong Kito Galo, jadi itu yang bener ya? Nggak pakai gilo kan? Nggak pakai gilo. Oke, itu yang udah ketiga. Orang ketiga. Indonesia, Inggris, abis itu ya. Jadi 5 bahasa yang bisa Bisa kalian dimasukin 3 bahasa itu ya. Pencapaian loh itu. Pencapaian. Bisa. Karena saya masih 20 tahun dulu tinggal di sana loh. Bener. Ya, bener. Nih ada yang nanya lagi. Dia bukan nanya sih, dia bilang gini, nggak mau nanya apa-apa, yang jelas kami sayang banget sama Dina, dan kami bangga banget sama Dina. Dari Andina Official Fan. Terima kasih. Gemas banget. Ya, aku mau ngucapin, boleh nggak? Boleh. Turut bela sungkawa juga, turut berduka cita atas meninggal salah satu member Andina Official Fans. Karena semoga diterima di sisinya, dan semoga amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dia baru meninggal jam 3 pagi tadi. Hari ini berarti tanggal 12 Mei ya. 12 Mei. Turut berduka dan semoga amal ibadahnya tadi diterima ya. Iya. Oke, ngebahas tentang supporter kamu. Bentar, kita ada agak gerusuk ya. Andina Official Fans. Pasti ada hater dong. Iya. Apa nggak ada? Andina nggak ada hater? Kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak ada. Nggak mungkin karena udah menang second runner up Miss Grand International gitu ya. Masih ada hater? Kan maksudnya kayak kita hidup di dunia ini aja tuh ada positif dan ada negatif, ya dong. Udah menang nih second runner up, masih ada hater? Nggak tahu sih. Gimana menangani hater? Coba. Apakah langsung blok, spam, atau apa? Kalau serahkan kepada yayasan. Serahkan kepada yayasan sih lebih tepatnya ya kan. Enggak sih, kalau Dina sendiri bukan orang yang bukan tipe orang yang ambil pusing tentang haters. Maksudnya kayak ya kalau itu nggak ada ngebangun kamu, buat apa ditanggepin pertama. Terus kalau itu memang yang dibilang mereka bener, aku berusaha semaksimal mungkin itu sebagai cambukan juga untuk diri aku, berusaha improvement, berusaha memperbaiki diri yang pastinya. Tapi kalau kayak udah keterlaluan, aku nggak pernah balesin sih, cuma sekali aku balesin komen orang karena menurut aku itu udah kelewatan banget. Dan menurut aku udah benar-benar kelewatan, jadi aku balesin itu. Tapi sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang suka balesin komen-komen haters begitu. Tapi yang aku pengen petik dari hal ini adalah aku ngerasa kayak nggak semua orang bisa kayak aku. Dalam artian nggak semua orang bisa menganggap remeh haters. Ada sometimes queen yang benar-benar pressure, kepikiran. Apalagi pas lagi kompetisi. Apalagi pas lagi kompetisi banyak banget beban yang masuk. Jadi kayak berusaha semaksimal mungkin untuk para pageant lovers, tahu kalian tuh sangat cinta kepada queen kalian, tapi berusahalah semaksimal mungkin untuk membangun, memberikan support, memberikan semangat agar mereka juga mau berjuang dan berusaha. Maksudnya kan di sini kita sama-sama untuk membanggakan nama baik Indonesia. Benar, Indonesia ya. Iya, betul. Kita membawa nama baik Indonesia, kita yang kompetisi, kalian juga membanggakan pageant lovers Indonesia bahwa kita tuh dikenal sebagai PL yang ramah-ramah. Jadi dijaga jempol-jempolnya ya. Kita saling menghargai aja sih, saling mensupport. Kita kan nggak pernah tahu mental health orang. Benar-benar, karena kita nggak pernah tahu
ketika orang itu menerima masukan ataupun kritikan, apakah dia bisa menerimanya dengan baik di kondisi dia lagi up, mungkin dia fine-fine aja. Tapi kalau dia lagi down, kita nggak pernah tahu gitu ya. Begitu. Jadi mohon semua pageant lovers Indonesia ya, terutama untuk semua ajang lah, nggak cuma untuk Miss Grand ataupun yayasan YDMB, tapi buat semua. Please ucapannya lebih membangun gitu ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, karena tujuan kita tuh sama loh, membanggakan nama baik Indonesia di ajang internasional. Udah. Betul. Menang jadi second runner up Miss Grand Internasional. Gajinya berapa sih? Dapat uang berapa? Hadiahnya berapa? Iya nggak netizen? Ada pertanyaan loh Kak nih. Kalau nggak percaya aku kasih lihat. Mana nih? Queen spill dong hadiah sebagai second runner up MGI dari Rina WHYNI _ Gue nggak bohong loh, beneran pertanyaan netizen. Bener lagi tuh ada yang nanya. Ya kan, spill dong hadiahnya. Dalam dolar atau tetap dirupiahkan atau gimana? Aku spill aja ya, aku dikasih itu dalam bentuk dolar, dan selama aku tinggal di Thailand pun aku digaji. Oh jadi bukan hanya menang, ketika kamu lagi tinggal untuk kerja di sana, kamu digaji? Aku digaji. Karena kan di luar sponsor tuh ada bulanan gitu ya? Iya, di luar sponsor dan di luar uang show-show gitu. Iya, ngerti. Kita dapat duit bulanan juga, bisa lah namain duit jajan aku sama tinggal di Thailand. Pokoknya bisa bangun rumah lah ya di kampung. Amin dulu kan. Res. Pokoknya kita nggak sebut lah ya nominalnya, karena kan dari sana juga nggak sebut ya, kita nggak boleh. Tapi kita sebut saja dalam dolar. Dalam dolar. Aku mau $1? Tidak dong. Tidak dong. Kak. Kan kakak tadi 30.000. Setengah dolar. Nggak bisa. Oke, jadi gitu ya. Udah terjawab ya Rina ya, dalam dolar. Dan juga istilahnya apa ya, dapat gelar itu udah kayak membuka banyak peluang ya, dari endorsement mungkin ataupun dari brand-brand yang mau kerja sama, itu udah banyak banget. Aku rasa dari netizen ini masih banyak banget, tapi aku mau lebih ke satu ini, Telesabis. Telesabis. Apa pesen Kak Andina buat penerus Miss Grand Indonesia nanti? Nah, tapi gini, Yayasan Dunia Mega Bintang kan emang lagi mau nih mulai. Dari tanggal berapa sih kalau nggak salah, di akhir Mei ini ya? Iya, akhir Mei ini. Nah, itu kan bakal ada sekitar 20 kontestan ya. 20 kontestan. Ya akan dibagi-bagi nih, ada yang ke Miss Grand, ada yang ke lain. Nah, untuk yang kontestan ini, ada nggak sih harapan kamu buat mereka tuh apa? Aku sih melihat dari kemarin ya, kan aku kan ketemu mereka udah 2 kali. Pada saat udah sering sih, udah sering. Kalau nggak salah ada online meeting juga kan? Meeting juga. Tapi aku dari lihat mereka dari awal audisi sampai sekarang itu mereka tuh benar-benar improve banget, dan jiwa juang kompetisi mereka tuh sangat-sangat besar. Jadi aku tuh seneng banget dengan hal itu. Tapi yang pastinya untuk pesan aku untuk teman-teman sekalian, enjoy the competition. Itu dari Andina yang sempat mengalaminya ya. Enjoy, please enjoy. Enjoy and following the rules of the competition. Udah itu aja. Itu kan harapan kamu. Iya. Tapi mereka tuh pasti di rumah nih sekarang lagi nonton nih sambil yang kayak, enggak Kak, kita butuhnya tips untuk menang gitu. Gimana sih tips untuk menang? Atau ada triknya kah? Be yourself. Be yourself. Be yourself yang pasti. Nurut sama Uni Production. Nurut sama Uni Production. Makanya aku bilang dikasih heels 7 cm, dia maunya 12, jangan ya. Tetap 7 aja, ikutin ya. 7. Tapi kayaknya nggak mungkin. Ya kan kita nggak boleh nolak. Iya, nggak boleh nolak ya. Terus tadi tuh kamu bilang kayak dari Kak Ivan tuh maunya kalau anak-anak dia pokoknya harus datang sebelum jam udah ready. Itu juga tips ya. Tips, iya benar banget. Kalian juga harus ready dalam segala hal. Kalau bisa di waktu misalkan yang kalian harus ready jam 6, minimal jam 5 kalian udah siap. Itu udah pokoknya standby udah ready ya. Ya, hargain waktu. Oke, yang terakhir sebelum kita menutup hari ini, apa ucapan untuk Yayasan Dunia Mega Bintang dari seorang Andina Julie? Dia pastinya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin banyak hal yang belum bisa, maksudnya kayak apa yang mereka kasih untuk aku, mungkin aku belum bisa membalas kebaikannya mereka, tapi yang pastinya aku mengucapkan terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari proses seorang Andina Yulianti menjadi Andina Julie, dan terima kasih atas cinta kasih kalian yang selalu diberikan, dan aku berharap semoga Yayasan Dunia Mega Bintang bisa makin sukses dan jaya selalu. Amin.
Amin. Thank you banget buat semuanya. Thank you banget Andina Julie yang udah mampir hari ini. Please dukung terus ya semua pageant Indonesia ini ya. Pokoknya didukung terus dan juga sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.